kitab Syarah Ushul Fiqih, ada dua golongan manusia yang tidak wajib jawab salam. Yang pertama, kalau saya waktu masih di pondok di Pandeglang, jelma karsare, orang yang tidur. Yang nomor dua, jelma gelo, wong edan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bukan diarani wong edan doang. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Shadaqallahul 'azim. Ayuhal hadirun, jamaah takziah wa tahlil, baik yang di dalam maupun yang di luar, bil khusus sahibul musibah adanallahu wa iyyakum ajamna rahimakumullah. Alhamdulillah, seiring langkah kaki kita dari rumah kediaman kita masing-masing bisa hadir di rumah duka ini dalam rangka 7 hari wafatnya orang tua kita tercinta, yaitu Ibu Hajah Hindun binti Ahmad Rifai. Harapan dan harapan kita sejak dari malam yang pertama sampai pada malam yang ke-7 dan sampai seterusnya ila yaumil qiyamah, sekecil apapun kebaikan-kebaikan almarhumah semasa hidupnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan yang tak kalah pentingnya lagi, sebesar apapun kesalahan, kehilapan almarhumah selaku manusia biasa ghair maksumin minal maksiat, mudah-mudahan diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, bil khusus kepada putra-putri almarhumah. Saya tahu persis Ayu saya, Ayu Haji Hindun ini putranya banyak. Berapa aja? 9, lakinya berapa? Laki 7, putri 2 ya. Subhanallah. Ini luar biasa. Saya bil khusus, jadi saya pesan kepada putra putri almarhumah juga buat kita sekalian. Saya coba mengambil temanya hikmah di balik takziah, bukan hikmah di balik musibah. Sebab kalau saya ngambil hikmah di balik musibah, ini agak panjang penguraiannya, penjabarannya, bisa makan waktu 2 jam 3 jam, berkat asam. Haji Kemin bingung. Ibarat kok asam katanya. Maka hikmah di balik takziah agak singkat ya, namun singkat padat ya. Sebab almarhum kiai saya dulu ngajarin sama kami santri-santrinya, qalilun qor khairum min kasirin par. Seetik eta anu diomongkan eta lebih manfaat tibatan seueur-seueur batur poho. Saya ngoceh lama-lama nggak ada artinya kalau nggak ada ingetnya. Makanya saya terapin dari pondok itu, di khotbah Jumat juga sama santri-santri saya terapin. Cukup 5 menit, 10 menit paling lama lah. Jangan ngawur. Ini kadang-kadang khotbah Jumat sampai jam 1. Amat baru kesel yang belakang juga. Wah, tidur katanya. Jadi nggak ada manfaatnya. Jadi yang manfaat itu qalilun qor khairum min kasirin far. Sedikit ada manfaatnya. Kenapa saya ambil hikmah di balik takziah? Karena begitu sering benar kita takziah. Sejak dari jenazah masih ada, sampai malamnya diumumkan sama ahli musibah ada takziah malam pertama, malam yang ketiga, ini hukumnya sunnah. Saya ulang lagi, malam yang pertama, malam yang kedua, malam yang ketiga hukumnya sunnah. Malam keempat, 5, 6 dan 7 hukumnya mubah. Boleh saja ya, jangan dianggap wajib. Ini hukumnya sekedar cuman mubah, boleh saja. Apalagi malam ke-21 ihda wa isrina di tempat saya masih di Pandeglang, saya sini pondok itu malam ke-21 itu ada. Kenapa? Pada malam hancurnya mayat sudah mulai terkelupas sedikit demi sedikit dari tubuh. Ini malam ke-40 hancur total.
Makanya malam ke-21 diiringi juga dengan tahlilan, ngirim doa kepada almarhum ataupun almarhumah. Tadi juga kita sudah doakan almarhumah ibu kita. Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'an. Ya Rabb, sampaikan pahala ganjaran apa yang telah kami baca dari ayat-ayat Quran yang kami baca, khususnya surat Yasin, Al-Fatihah, Al-Mu'ajatain wa ghairihima dan yang lainnya. Wa mastaghfarna, istighfar kami, wa mahallalna dan tahlil kami, termasuk wa ma tasaddaqa ta'am, sedekah makan makanan ini nih yang kita tujukan kepada almarhumah. Mudah-mudahan doa kita diterima, amin. Amin. Apa maksudnya? Agar apa kata hadiah itu, apa hikmah yang bisa kita ambil? Saya coba menukil keterangan Hujjatul Islam Imam Abu Hamid. Tuh. Saya mengambil keterangan Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ini bagus. Saya mengambil keterangan dari Hujjatul Islam Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Syarah Maraqil Ubudiyah yang disarahkan oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Apa maksudnya beliau? Hikmah di balik takziah menjadikan kita sadar dan tahu diri. Lo apa selama ini kita belum sadar? Dia tanya aja sama diri kita masing-masing. Sebab kata Hujjatul Islam Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, kenapa beliau mengatakan menjadikan sadar dan tahu diri? Sebab berujuk kepada hadis yang disampaikan baginda Rasul Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'iza. Cukup kematian itu jadi nasihat yang paling terbesar. Isma masita fa innaka mayitun. Suka ataupun kamu tidak suka, senang ataupun kamu tidak senang, cepat ataupun lambat, hari-hari yang kamu lalui mendekatkan kamu dengan kematian. Allahu Akbar. Dan jangan menganggap hal ini satu hal yang sepele. Dianggap masalah sudah selesai setelah meninggal. Enggak, ini babak baru dalam kehidupan, tambah ruwet urusan. Sehingga Rasulullah saking sayangnya sama kita menjelaskan al-qabru barun nadama. Kuburan itu lautan penyesalan. Kenapa terjadi penyesalan? Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dalam kitab Syarah Nazim menjelaskan al-qabru barun nadama annal qabru awwalu manazilil akhirah. Karena kubur itu kamu berada di pintu gerbang negeri akhirat. Fa inna jaminu, apabila kamu selamat dari siksa kubur, fama ba'dahu asailu minhu, kamu lebih selamat di alam-alam selanjutnya. Tapi ada istidrak. Fa illam yanju minhu lamunta, ora selamat sirah. Ini yang jadi bahasanya. Andaikan kamu tidak selamat, kata Rasulullah, fama ba'dahu asaktu minhu, kamu akan lebih sengsara di alam-alam selanjutnya. Kita lihat Al-Quran memberikan penjelasan, afala ya'lamu iza buksira ma fil kubur. Ada kalimat alif di depan alif istifham. Kalau kita ngaji Quran, ngebahas Quran, harus ngerti kedudukan kalimat. Alifnya aja ada fungsi di situ. Alifnya alif istifham, bukan alif jaidah, bukan alif mudhora'ah, bukan alif nida. Kalau nggak ngaji nggak ngerti. Iya. Boro-boro mau ngebahas Quran, hurufnya aja nggak ngerti. Jadi ada alif itu banyak alif. Ada alif jaidah, ada alif nida, ada alif mudhora'ah, ada alif istifham. Padahal alifnya sama. Bagaimana membedakan alif satu dengan alif yang lain tergantung syakhil kalam nantinya. Di sini kan perlunya punya ilmu. Iya. Repot sih di Bandar Lampung mah. Pakai sorotan itu ustaz bagus. Ngeriung ustaz baik. Doanya salah yang ada merokok. Amin amin baca Allah. Wahai mati doanya Allah maghfir lahum, yang ngajarin siapa? Dalam kitab Syarah Maraqil Ubudiyah, orang yang belajar itu harus irsadul ustaz, harus punya guru sebagai sana, bukan asal keluar dari mulut. Masa anak bayi dikasih nama doanya Allahumma ja'alna bil imani kamil, itu mah doa tarawih congor. Yang hadir juga kan tahu sih amin amin aja. Kalau saya dengerin orang baca doa, saya dengar dulu yang dia doa, baru saya amin kalau benar doanya.
Doa kadang-kadang ngacak-ngacak kemana-mana doanya. Yang punya rumah hajatnya yang meninggal aja sih doanya, jangan kemana-mana ngacak-ngacak. Kadang-kadang pegel jember tangan sudah turun lagi. Apa yang dia baca? Ngarepin amplop terkecil sama urusan tahlilan. Innalillah. Inilah kadang-kadang orang dia supaya amplopnya gede kali ya. Panjang-panjang doanya, apalagi yang meninggal pejabat keluarganya. Saya suruh ceramah, kadang-kadang saya dengerin aja doanya kemana-mana, congor doang. Iya. Nganggapin amplop urusannya kecil sama Allah bener aja. Ya, ntar saya bahas biar rezekinya lancar. Jangan ruwet hidup, nggak perlu ruwet hidup, udah diprogram sama Allah. Dalam kitab Syarah Nasaih dijelaskan li anna kulla ma waqa'ad dunya bi qada'illahi ta'ala wa bi qadarihi. Apapun yang terjadi dengan hidup kita sudah diprogram sama Allah. Rezeki kita sudah diprogram. Jangan bingung, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Disinilah perlunya ngebangun keyakinan dengan Quran. Jodoh sudah diprogram sama Allah. Subhanalladzi khalaqal azwaja. Maha suci Allah yang telah menciptakan kita punya jodoh. Maka dalam kitab Syarah Uqudul Lujan, jodoh itu unik. Ada lakinya yang ganteng, rabine sing congor, enak kita ngwadeng. Cerewet man congor goblok. Ada lagi kebalikannya, istrinya yang cantik, lakinya pendek bengek bisa tuh ngapir modal. Ini kalau bininya pendek semua nggak enak lah, apa laki bini pendek kakek. Udah diprogram. Jadi kehidupan tinggal ngejalanin, makanya di sini perlu ilmu. Ija aradallahu bi abdin khairan faqahahu fid din, kata Rasulullah. Kalau kita hidup mau sukses dunia akhirat, itu kuncinya harus punya ilmu. Man arada dunya fa'alahi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alahi bil ilmi, wa man arada huma fa'alahi bil ilmi. Kalau mau sukses dunia punya ilmu, mau sukses akhirat harus punya ilmu, mau dua-duanya juga harus punya ilmu. Nggak punya ilmu, pelanga plong, hidup nggak enak lah. Hidup di dunia cuma sekali, pelanga plong. Hidup harus sukses. Kullama yastati'u ghairuka yajibu yastati'ahu anta. Apa yang lain orang bisa sukses, kita juga harus sukses lah. Kenapa? Karena kita bertuhankan Allah yang sama. Makanya buat sahibul musibah bil khusus kepada si Kiai, adik-adiknya Jaya dan yang lain-lainnya. Nih Rasulullah yang ngomong, bukan saya. Cuman saya mau ngasih tahu biar kita hidup sukses, kita punya impian, kita punya harapan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini Quran, bukan koran. Itu program Allah. Apa maksud Allah? Kamu itu hidup harus sukses dunia, sukses akhirat, dan tidak masuk neraka. Itu tujuan, itu impian. Sekarang bagaimana cara mewujudkan? Ini saya kasih tahu ilmunya nih, khusus kepada sahibul musibah. Satu aja, banyak sebenarnya jalannya. Kata Rasulullah, ija taraktul du'a anil walidain taraktul abdu du'a anil walidain. Tak kala seorang anak memutuskan tidak mendoakan orang tuanya, apalagi yang sudah meninggal dunia, kata Rasulullah, fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya apa? Demi kata Allah, yang waktu ada rezeki, aku putuskan rezeki si anak, termasuk rezeki sehat. Sebab rezeki itu namanya kebaikan maknanya. Ya, kata Syekh Nawawi, kullu hasanatin rezeki, yang namanya semua kebaikan yang dari Allah itu namanya rezeki, bukan duit. Kita kan kadang-kadang uang yang jadi nomor satu, padahal salah. Sejak 2019 bulan 3 sampai kemarin nggak ada orang ceritanya seneng ngomongin susah semua. Iya. Termasuk usah-usah ngomong pada susah, susah tahlilan, susah aja. Apa yang disusahin sama Allah? Hidup orang enak, hidup mana? Iya, nggak ada susahnya. Cuman ini tadi berhubung tauhidnya nggak punya, yakinnya sama Quran kurang, hidupnya bingung aja. Yang dibingungin itu apa? Orang hidup udah diprogram, tinggal ngejalanin. Ya, nggak kudu pusing, nggak kudu bingung, aturannya hidup udah diprogram sama Allah. Makanya buat Jaya, yang lain-lainnya, karena Jaya sering jamaah pengajian saya, sering ikut di pengajian di majelis saya. Jadi apabila seorang anak memutuskan tidak mendoakan orang tuanya, demi kata Allah, aku putuskan rezeki si anak, termasuk rezeki sehat. Uang banyak tapi penyakitannya. Enak ini mah mending loh.
Uang banyak sakit, yang repot buntu lu. Apes hidup. Sudah buntu penyakitan, aduh apes hidup kayak begini nih dah. Masya Allah. Buntu penyakitan lah ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah Allah bikin susah, demi Allah nggak pernah bikin susah. Demi Allah, Allah nggak pernah bikin susah kepada kita manusia. Cuman kita sendiri yang bikin susah badan kita. Jangan nyalahin Allah. Allah nggak pernah bikin susah. Kitanya sendiri yang bikin susah diri kita, nggak ada rasa terima kasihnya. Makanya di Al-Quran yang begitu tebalnya 6.600 ayat, 114 surat, 30 juz, Allah menyindir dengan satu surat di surat Ar-Rahman. 31 kali diulang di sama Allah. Saking greget keselnya Allah. Tapi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ini ayat-ayat nyindir bener ini. Ngehantem dada kita kalau ngerti mah. Ngomong kasarnya ngomong begini, Allah kurang apa gue sama lu, gua congor kata Allah. Kurang apa gua sama lu? Kurang apa gua sama lu? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat fa ahyakum. Dulu lu enggak pernah ada, gua adain kata Allah. Gua kasih mata, lu enggak minta gua kasih mata, lu bisa ngelihat. Kurang apa gua baik sama lu? Kasih tangan, kasih kaki, kasih kan gua kasih segala macam kasih. Termasuk yang di bawah kolor tuh. Kalau di bawah kolor anyang-anyangan ruwet urusannya. Allah. Ada murid saya dulu udah lama, ada 10 tahun yang lalu, kali 15 tahun yang lalu, hari Minggu saya nikah ya di rumahnya. Kebetulan sama-sama anak santri saya. Malam Senin saya kan pengajian, ngajak pulang agak malam jam 11-an. Begitu dekat rumah saya lihat di garasi mobil saya kok ada yang masih duduk malam-malam, siapa? Begitu saya dekat klakson, dia bukain pintu gerbangnya, saya masuk, murid saya yang tadi saya nikahin. Duduk dari mobil, dia cium tangan sambil nyengir, Pak, apa Pak? Tolong sih Pak, kenapa? Anyang-anyang, pelan baru anyang-anyang. Kebetulan dulu saya dikasih guru saya ilmu ngilangin anyang-anyangan, memang pakai kopi pahit ilmunya, seduh pakai air panas seperempat gelas aja, nggak usah banyak-banyak ilmu itu. Kopi pahit seduh pakai air panas seperempat gelas, bacain Al-Fatihah 1 kali. Sudah beres Fatihah 1 kali, doa Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ilmu kakafin anil su'al ikfini bihaqil fatihati su'ala fakaramu kakafin anil maqwali ikfini bihaqil fatihati maqala wa hasil mafidhomi. Ditiup insyaallah. Nggak sampai semenit hilang. Yang hilangin Allah, bukan saya, bukan kopi, bukan bacaannya, bukan, tapi Allah yang nyembuhin. Jangan salah persepsi ya. Yang nyembuhin itu tetap Allah, itu cuma syariat. Sebab jangan salah, orang sekarang tuh itikadnya, kalau saya lihat dalam ilmu tauhid hancur orang sekarang, rusak tauhidnya. Iya, Allahu Akbar. Ngomong itu asal ngomong, rusak yang tauhid, ngilangin menafikan Allah, ya. Ini bahaya. Rusak dalam ilmu fikih ada maaf, tapi rusak dalam ilmu tauhid tidak ada maaf. Sedangkan syarat dalam ilmu dunia ini yang harus dipelajari 3 ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, keyakinan. Yang nomor 2 baru ilmu furu, ilmu syari, ilmu fikih. Baru yang ketiga ilmu akhlak. Tauhidnya hancur, rusak semua, bahaya. Zaman sekarang banyak orang menafikan Allah seolah-olah tidak ada, ya. Jadi menafikan sama Allah, akhirnya naudzubillah min dzalik. Ngomong susah, ngomong, ada yang ngomong lagi dagang zaman sekarang, ke rumah tuh, aduh bajirnya ruwet, kenapa? Pusing pakai utang, dagang cepet gitu. Ini kan kalimatnya kayak begini bener memang, tapi kan ilmu tauhid hancur. Min alamatin ada merido bikismatillahi ta'ala, hancur tauhidnya di sini. Di sinilah. Kalau orang nggak ngaji, waduh bahaya, hancur tauhidnya. Yang bikin sepi itu siapa? Allah kan. Yang bikin ramai urusannya kan Allah. Jangan salah, kita cuma punya hak al-insan bitakhir, berdoa dan besar syariat. Tapi wallahu bitakhir, kapasnya punya Allah. Ya, saya nggak punya kerjaan, punya uang. Nggak ada kerja, nggak dagang, nggak apa. Gini banyak. Nggak ribet saya orang. Ya yang bini 1, saya 4. Cemen, Ustaz jadi 1, cemen. Minta-minta enggak, saya tanya sama Herman, tanya sama Ridho, sama Ari, pernah tadi gue pernah minta-minta ada urusan sama saya. Kalau saya punya Allah, kenapa? Guru saya ngajarin pintar sama saya. Setiap malam duduk ngomong sama Allah, ngadu.
Ya Rabb, ini as'aluka an tarzuqan rizqan wasi'an halalan thayyiban min ghairi ta'abin wala masaqatin wala ghairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in. Itu kan Allah yang itu. Nantang Allah di Quran. Ud'uni, minta sama lu. Minta sini sama aku. Ya kita hanya yang salah enggak mau minta. Jangan salahin Allah. Minta sama Allah itu ada caranya, ada ilmunya. Kalau dapat duit mah, mau dapat rezeki yang cukup mah. Makanya punya guru, belajar. Asal pintar aja siapa lu kata Allah. Belajar. Makanya perlu belajar. Harus irsadul ustad, harus punya guru. Mintanya juga sama Allah enak. Mau sama Pak Wali mau dekat, gampang urusannya. Deketin Pak Walinya. Iya. Enggak bedanya begitulah cara kita ya. Enggak bedanya kita sama Pak Herman jadi wali kota. Sama camat nggak mempan, sama kepala dia nggak saya nggak. Bapak bunda ya, pasti selesai urusan. Iya. Begitu juga sama Allah. Ada Rasulullah kok di situ. Ada ulama-ulama yang dekat sama Allah. Bawa libatin mereka sama kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah, ridhonya Allah. Jadi gampang hidup sebenarnya kalau punya ilmu, tapinya namanya ilmu penerang. Kalau nggak punya ilmu ya di mana aja pusing lah. Gelap tuh. Balik lagi tadi. Bagaimana caranya nih, kata Rasulullah, nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana caranya bakti sama orang tua kalau orang tua sudah meninggal? Rasul sudah kasih tahu begitu. Kata Rasulullah, istaghfir lahuma, doakan keduanya, kata Rasulullah. Imam Abul Hasan Al-Hudud dalam kitab Samsul Marib Al-Kubro itu menjelaskan begini, saya sampai merinding baca, mikir saya lagi di pondok. Kata beliau, satu hari satu malam ngedoain orang tua 5 kali aja itu masih dianggap durhaka sama orang tua. Allahu Akbar. Apalagi nggak ngedoain. Berarti kalau satu hari 5 kali cuma satu waktu sekali. Tuh. Itu dianggap masih durhaka sama dia. Kenapa dianggap durhaka ya saya? Karena ibumu melahirkanmu itu dengan darah, dengan air mata, dengan tenaga, dengan keringat. Lu baca doa sekali nggak sesuai sama payah emak lu katanya tuh. Ini harus kita pikirin. Li, kalau saya malah alhamdulillah sejak wirid dari saya pondok dari tahun sampai hari ini 11 bahkan lebih kalau di salat malam saya. Kenapa? Ya kerasa sama hidup enak kok. Orang janji Allah, ridha Rabbi wa ridhal walidin. Ridhoku bergantung dengan hidupnya kedua orang tua. Terus apalagi ya Rasulullah, jarahin kuburnya setiap pagi Jumat. Ya tolong jangan ingat jaya. Kalau mau hidup jaya, mau jadi camat, mau jadi sekdar, kan jaya masih muda. Sekarang sekdar ya. Iya, siapa tahu kan bulan depan jadi camat. Iya, amin. Iya. Kata Dande, udah bah tenang aja. Ya saya udah mau mandi. Anak buah tuh, anak murid. Iya bah siap. Siapa tahu saya ini 2 tahun 2025 saya udah loh. Ya alhamdulillah kan gitu. Itu harus menjadi gampang jadi itu mah kecil udah. Yang penting ya nanti kita bahas dulu berdoa tadi. Doa 5 kali aja dianggap durhaka sama orang tua. Lah bagaimana kalau sama sekali nggak pernah ngedoain orang tua? Nauzubillah min zalim. Wajar Allah sumpah di Quran juga wa man aradu an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka, kata Allah. Gua bikin ruwet hidup lu. Ingat saudara gua ya Pak, saudara. Hidup kita tergantung Allah. Hidup kita tergantung Allah. Jangan perangnya perasaan, oh saya masih muda nggak bakal mati. Jangan. Kita yang hadir di sini nggak tahu loh. Apa termasuk yang arba'ina yauman qabdal maut, 40 hari menjelang meninggal dunia sudah nampak tanda-tanda kematian. Apa mungkin kita termasuk? Wallahu a'lam, saya juga nggak tahu. Cuma saya kasih tandanya, ini tanda 40 hari mau meninggal sudah dikasih tanda sama Allah. Saya bukan takut-takut, cuma saya ngasih tanda, ngasih inget doang. Ya, yang pertama kata ulama-ulama, orang yang nggak pernah ngikut ngumpul kayak begini nih, tahlil nih, nggak pernah nimbrung. Ada tetangga adat meninggal, tetangga sedekah ini, tetangga sama sekali cuek, kan nggak ada urusan orang. Kadingaren malam ini menimbrung, duduk di luar di pojok. Kata yang di pojok modar gue besok. Kita nggak tahu lu umur namanya. Saya sering bener nemuin murid-murid saya meninggal depan saya, ngobrol ngablas, lepas Allahu Akbar. Tambah yakin saya sama Allah untuk menambah keyakinan. Makanya tadi kajian menjadikan sadar dan tahu diri. Menjadikan sadar dan tahu itu satu ya, contoh tanda-tandanya masuk apa? Nggak pernah tak sekali kajian mati. Awas. Saya bukan akun-akun yang malam ini baru nimbul, modal gua gitu. Ini mah cuma tanda, belum tentu. Oh iya, cuma sekedar tanda dong, ingetin.
Terus tanda yang kedua, orang yang nggak pernah masuk masjid, nggak pernah masuk musola, nggak pernah sama sekali. Jangankan harian sholat Jumat, Lebaran aja nggak sholat. Kadingan kenapa malam itu menimbrung dia sholat? Istilahnya semalam 2 malam, ribut jamaah masjid, ngomong modar gitu. Jadi saya bahagia, bener modar orang itu. Cuman maaf nih, kalau ada tetangga kita yang kayak begitu, jangan ngomongin modal, jangan kaget dia, iya tak katanya, harusnya nggak bisa tidur dia jadinya, modal benar akhirnya. Terus ada lagi orang yang masuk rumah nggak pernah assalamualaikum, padahal ini ilmu nih dari Rasulullah, yang ngomong Rasul. Saya praktekin, kalau saya sampai susah saya kampuhin Rasulullah, benar kalau saya itu orangnya, nekat orangnya. Apa kata Rasulullah? Masuk ke rumah itu sunnah, kata Rasulullah, dawamkan, istiqomahkan, jangan tinggal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ada orang. Kalau nggak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, iringin dengan surat Al-Ikhlas 3 kali, dijamin sama Allah rezeki rumah orang tersebut nggak pernah kekurangan. Dawamin jaya, iya dawamin. Saya dawamin, kalau saya butuh saya tempuhin. Allah, kok saya butuh ya Allah? Tuh ya alhamdulillah sampai sekarang udah butuh. Terima kasih. Orang banyak yang diamalinnya. Kalau saya mah begini diajarin sama guru saya. Nih ngaji cari pahala akhirat. Lu ngajar pahala akhirat, sedekah pahala akhirat, sholat malam pahala akhirat. Ini pahala akhirat. Tapi lu siapin satu amalan yang khusus, lu minta rezeki dunia sama Allah. Kenapa? Allah yang nyuruh, bukan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di ayat yang lain, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah yang nyuruh. Jadi di luar yang lain, ibadah yang lain, khususkan satu ini untuk minta rezeki duit sama Allah. Kenapa? Uang bukan segala-galanya, tapi tolong diingat, hidup perlu uang, jangan sombong kita. Hidup perlu, minta sama orang mana sekali mah iya aja dikasih, minta sama Jaya baru sekali, 2 kali, ketiga kali minggat jadi kesel congor dong, 2 jam 4. Manusia punya bosen. Saya kasih tahu dia ilmu. Saya emang gak ada urusan sama orang, pernah minta ngapain dulu. Kalau orang ngasih saya terima, sombong. Kalau saya nggak terima, makanya dibilangin Bunda Eka mah sombong, Abah mah sombong gitu. Bunda Eka itu ayam yang ngaji Qurannya sama saya, almarhum Bang Haji Iskandar. Karena saya dekat sama beliau dari zaman dulu sebelum dari pejabat. Kenapa saya nggak mau dekat-dekat sekarang? Karena dia sudah jadi pejabat dulu, dari wali kota suaminya. Sekarang dia yang jadi wali kota. Kenapa mesti dekat-dekat? Saya bukan apa-apa. Saya masuk ke tempat dia, baru pintu mobil saya buka aja masuk. Anak buahnya pasti udah ngomong, cair Abah Haji, cair, congor lu, cair. Nggak mau, saya malu orangnya. Orang tadi guru saya ngajarin saya pinter. Saban malam minta sama Allah, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Panggil Allah dengan ismu zatnya, kata Imam Ghazali. Allah paling demen dipanggil dengan sebutan ya Rab, ya Rab, ya Rab. Itu ismu zat. Paling demen bener Allah. Panggil 4 kali, kata Imam Ghazali. Setelah itu baru masuk masalah. Inni as'aluka, ya Rab, aku mohon kepadamu, antar zukani rizqan, yaitu rezeki. Yang mana? Rizqan wasi'an, rezeki yang luas, halalan thayyibah, yang baik dan juga yang halal. Lu kenapa ada kalimat halalan thayyibah? Sebab kata Rasulullah, yang halal belum tentu baik. Contohnya yang bawa mobil tinja itu rezekinya halal Jaya, tapi kurang baik. Cara dapat kenapa? Berhubungan sama kotai. Halal rezekinya tapi berhubungan sama kotai. Makanya rizqan halalan thayyibah. Tuh. Apalagi minta ta'abin. Jangan sulit ya Allah saya mendapatkannya, min ghairi ta'abin wala masaqatin, dan tidak masaqat ya Allah, wala ghairin, dan tidak mudarat ya Allah, wala nasabin, dan tidak susah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Engkau sangat kuasa ya Allah. Di sini Allahnya kasihan sama kita malam ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Saya perlu Pak sepan malam, karena saya sadar tanggung jawab saya besar. Kalau saya minta sama orang, apa mulut orang ngomong sama orang, itu murid saya pasti ngoceh dia. Rabi mau aku nanti jaluk baik congor abadi betul, malu saya digituin, nggak punya harga diri. Guru saya sama Allah minta, nggak dia ngedengar saya sendiri yang tahu.
Tuh. Bagaimana caranya Allah? Itu urusan pribadi Allah. Ketika masuk ranah hakikat jangan ikut campur dengan caranya Allah. Nggak bedanya kita punya masalah ngadu sama seorang pengacara, jangan ngatur pengacara. Biarin dia yang ngurus selesai. Sama Allah. Allah sudah ngasih tahu. Allah sudah ngejelasin siapa Allah. Al-Quran sudah ngejelasin siapa Allah. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Allah ngingetin sama kita, ngasih tahu siapa gua, kata Allah. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Siang gua bisa bikin malam, malam bisa gua bikin siang, kata Allah. Tuhrijul hayya minal mayt wa tuhrijul mayt minal hayy. Lu hidup bisa gua mati, orang mati gua bisa hidupin. Itu hebatnya gua, kata Allah. Nah di sini bangga kita. Makanya tajiyah menjadikan kita sadar bahwa kita hidup butuh Allah. Hidup perlu Allah. Bagaimana cara istimewakan Allah? Itu aja kuncinya. Istimewakan Allah. Bagaimana cara mengistimewakan Allah? Kalau dipanggil datang, saya pikir mah itu mau wajar, namanya dipanggil. Ya, majikan dipanggil datang, wajar. Yang lebih bagus mah, yang mau jadi something yang luar biasa mah, sebelum dipanggil sudah datang. Itu yang bagus. Makanya perjalanan saya ke tanah suci Mekah itu menjadikan saya tambah yakin hidupin luar biasa. Kenapa? Benar-benar Quran nggak pernah bohong. Kalau dipikir Saudi Arabia itu negara tandus, batu, nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa negara terkaya di dunia? Rupanya berlaku ayat Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakah minas sama wal ardh. Ketika penduduk itu beriman dan bertakwa kepadaku, la fatahna alaihim, dibuka sama Allah keberkahan minas sama dan dari bumi. Kita kan enggak. Negeri kita subur makmur luar biasa, tapi kita enggak takau. Kita aman iman, tapi enggak kuat takau kita. Kalau Saudi, Qatar, Abu Dhabi, ya Allah, belum dipanggil sudah dipanggil aja berkumandang itu mobil malang melintang di jalan. Toko tutup, nggak itu kayak kita pakai gemuk-gemuk tinggalin begitu aja. Toko emas ditinggalin jaya. Di sini tukang si omai tungguin. Kenapa Allah yang manggil? Allah yang kasih kita hidup lu. Ya Allah, jangan suka nantangin Allah kita. Dikasih buku anyangan-anyangan di sengsara, sakit gigi di sengsara. Allah, ya Allah, anyangan-anyangan apa lagi ya Allah? Apalagi ada batu karang di dalamnya. Alhamdulillah. Hidup enak, istimewakan Allah. Jadi bagaimana caranya supaya rezeki lancar? Ya, tadi saya katakan kepada sekalian, khususnya ashabil musibah, doain orang tua kita, jangan tinggal. Paling sedikit habis sholat 5 waktu 3 kali. Allahumma firli junubi wali walidayya warhamni warhamhuma. Saya ulang lagi, Allahumma firli junubi wali walidayya warhamni warhamhuma. Kalau di sujud akhir setiap sholat, jangan Allahumma firli rabbi gfirli wali walidayya warhamni warhamhuma salasa marrah 3 kali. Habis sholat 3 kali berarti 6 kali 5 waktu 30 kali kita doain orang tua kita. Belum sholat malamnya nanti, belum sholat duhanya nanti. Begitu banyak berlaku hukum Allah, ridallah, ridallah, ridallah. Gampang itu sebenarnya. Cara ridhonya orang tua. Bagi Jumat datang ke makamnya. Kalau saya dulu suka diikutin murid saya aja, si Raden dari Panaragan, dari Menggala sana. Ya kalau ikut sama saya, demen saya. Amin, amin. Mau puasa dia ngomong, Abah Haji, saya mau pulang dulu ke Panaragan. Ini pulang lah saya bilang. Saya kalau udah ke Abah Haji baca doa terharu saya, ya terharu. Namanya orang Menggala, terharu saya. Jadi nanti saya juga pulang dari sini, bah sampai rumah ke Ubung mak bapak saya. Iya, cuman saya nggak bisa bahasa Abah saya. Ya udah kalau nggak bisa bahasa apa, ngomong Lampung lu sama Allah. Ya Allah, kamu tolong, ya Allah, kau tak mati segala saya. Daripada ngomong Arab bisa sercongok. Ngomong bahasa apa juga Allah mengerti. Yang penting kitanya mau enggak, itu aja kuncinya. Makanya saya bukan hari Jumat pagi aja, kadang-kadang di luar Jumat di kuburan mak bapak semua, anaknya cuma saya 1. Kadang-kadang tengah malam jam 1 anak santri saya ngikut 100, kadang-kadang 200 orang, kadang-kadang ngikut berapa mobil gitu, motor kumpul di makam. Apa yang kita baca? Ya nggak banyak-banyak, cuman Quran, tahlil sama selawat doang.
mohon sama Allah. Iya, ngedoain orang tua. Tadi janji Allah, siapa yang udah mendawamkan istiqomah ngedoain orang tuanya, kubuka semua pintu-pintu rezeki termasuk pintu surganya Allah. Jangan tinggal ya. Doain emak ayah. Tadi doanya habis salat, Allahumma gfirli junubi wali walidayya warhamni warhamhuma. Kalau lagi sujud akhir lagi salat, Rabbi gfirli wali walidayya warhamni warhamhum. Saya bilang sama murid saya, kalau kamu bisa dawam ini 11 kali setiap sore, kalau musuh ludahi muka saya. Ribut sama saya, saya mau aja sama Allah, nuntut. Kok ini beda? Saya bilang keterangannya beda sama apa pelaksanaannya. Tapi sepanjang kamu rajin sama Allah ibadah, mengistimewakan Allah, doain orang tuamu, nggak akan pernah susah hidupmu. Ada solusi jalan keluar sesuai janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasayunassiruhu lil yusra. Jawab syarat Allah, maka kami berikan kemudahan-kemudahan untuk urusanmu, urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bukan nggak mau panjang lebar saya ceramah, saya dikatakan sejak awal tadi sedikit ada manfaat. Insya Allah nanti kapan-kapan waktu saya bahas hikmah di balik musibah yang lebih luas lagi. Ya, tapi kan ini kan tadi saya katakan takut berkat asam doang ya. Di rumah anak nungguin mah, abah lama masih ngeriung, bapak lu tau katanya. Wah, berkat nungguin anak, ambil main HP, dia kan main TikTok gitu. Nungguin bapaknya datang, alhamdulillah, katanya bawa berkat. Kan gitu anak kecil, berkatnya asem lah, kan kesian. Ya cocok kan, sebentar tapi itu aja. Doain orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang meninggal dunia. Buat Bapak, Saudara yang lebih kepengen lagi sukses hidup dunia, sering-sering datang ke majelis saya ataupun majelis-majelis yang lain, boleh silakan ya. Untuk belajar ilmu agama agar hidup kita punya impian, harapan bisa terwujud, sukses dunia, sukses akhirat, dan tidak masuk api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.